Iya, ada orang yang menzalimi. Apa yang harus kita lakukan? Sabar, memaafkan ya. Lihat sikon. Hukum asal pertama sabar tentu saja. Yang kedua idfa billatihi ahsan. Balas kezaliman itu dengan kebaikan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Maka orang yang tadi antara kamu dengan dia ada permusuhan, tiba-tiba berubah menjadi teman yang dekat. Itu efek dari membalas keburukan dengan kebaikan. Itu yang pertama. Dan memberi maaf hukumnya sunnah, tidak wajib. Itu kalau maslahat. Tapi kalau memberi maaf tidak maslahat, maslahat itu hukumnya wajib. Memberi maaf hukumnya sunnah. Maka kalau memberi maaf tidak maslahat bahkan tambah madarat, maka tidak boleh memberi maaf. Itu penjelasan Syekh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam rahimahullah taala. Sebagai contoh, ada orang yang jahat, zalim dan memang memiliki faktor penyebab, mungkin kaya, mungkin punya jabatan, pendukung dan seterusnya, zalim. Oleh kita dimaafkan. Dimaafkan tambah zalim, lihat. Saya nggak minta maaf aja udah dimaafkan. Akhirnya tambah zalim dia. Tidak hanya ke kita tapi ke banyak orang. Maka memberi maaf tidak maslahat. Jangan diberi maaf, tuntut dia ke muka hakim. Laporkan ke polisi beserta bukti dan saksi. Dan ajukan tuntutan agar dia terkena hukuman atau denda, agar apa? Kapok lalu berhenti dari kejahatannya. Makanya kalau kata Syekh Al-Utsaimin ada anak muda yang urakan mengendarai kendaraan baik motor atau mobil, kebut-kebutan mencelakakan diri sendiri dan orang lain, lalu nyenggol atau nabrak mobil kita, jangan dimaafkan, tuntut dia, suruh ganti rugi. Agar dia kapok. Kalau ya sudahlah, ini kan musibah ya. Musibah, dimaafkan saja. Akhirnya dia tidak kapok. Terus ngebut lagi. Nabrak lagi. Setiap nabrak dimaafkan. Dengan alasan ini musibah, tidak diinginkan. Iya, tapi sebenarnya bisa dihindarkan kalau dia merubah karakternya, kebiasaan buruknya. Tapi setelah dituntut, dia harus ganti rugi, mungkin dia ditahan, kapok dia, akhirnya nanti dia hati-hati. Maslahat wajib. Memberi maaf hukumnya sunnah. Nah, jadi kalau orang yang zalim tersebut berupa tindakan pidana, ya kita ingatkan itu dosa, itu merugikan diri sendiri. Kalau diingatkan malah tambah. Maka pidanakan. Kalau ada bukti, ada saksi berupa fitnahan, berupa celaan, hinaan, ya di muka umum, itu sudah bisa dipidanakan. Dengan tuntutan umpamanya ujaran kebencian atau yang sejenisnya. Apalagi kalau umpamanya banyak orang, banyak saksi. Rekam pakai video untuk bukti, ya. Kalau dia WA atau nelpon, rekam. Kalau WA jangan dihapus. Sodorkan ke polisi. Ini orang itu menghina saya, nih buktinya. Itu bisa dikepolisikan. Kalau dinasihati dia tidak berhenti, bahkan tambah menjadi-jadi, bahkan tidak hanya ke kita tapi ke banyak orang, pidanakan. Laporkan ke polisi agar dia jerak nantinya. Setelah dia ditahan walaupun sehari 2 hari di polisi, apalagi sudah sampai ke kejaksaan, sampai ke pengadilan, divonis walaupun gak lama, mungkin hanya 2-3 bulan, tidak sampai setahun. Tapi itu cukup memberi efek jerah. Nanti pas pulang dia hati-hati tuh, gak berani lagi ngehina orang karena tahu sudah merasakan efek buruk dari menghina orang masih di dunia tuh, belum di akhirat. Dengan cara itu berhenti. Boleh nggak mendoakan keburukan hukum asal? Boleh. Bagaimana caranya? Ya langsung doakan. Begitu dia menghina, menzalimi kita, langsung doakan. Lebih utama adalah ambil dulu air wudhu. Berwudulah lalu sholatlah 2 rakaat.
Kalau itu bukan waktunya sholat, sholatlah syukrul wudu. Kalau itu sudah waktunya zuhur, maka sholat zuhur beserta rawatibnya. Lalu berdoalah seusai sholat, mendoakan keburukan bagi orang tersebut. Atau lakukan dulu amal soleh apapun, infak atau sedekah, atau apapun lalu berdoa. Maka itu lebih mantap. Lebih didengar oleh Allah Azza wa Jalla. Ya boleh? Boleh. Tapi itu tahap akhir. Setelah usaha kita menasihati, memberitahu, mentok dan tidak memberi perubahan, bahkan perubahannya lebih buruk, lebih zalim dia. Demikian wallahu a'lam bishawab.